semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Zahra dan Zayan. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini saya mau masak beberapa menu, dan untuk menunya itu di sini saya mau masak soto Medan, roti gabin, dan bugis. Kalau kalian pengen tahu resep dan cara buatnya, ikutin terus ya videonya sampai akhir. Langkah pertama yang akan saya lakukan, ini saya ingin menghaluskan bumbu dulu ya teman-teman. Jadi bumbu yang disangrai terlebih dahulu saya masukkan ke dalam blender seperti kemiri, ketumbar, kunyit, jinten. Kemudian saya masukkan juga bawang merah dan bawang putihnya. Terus saya tambahkan sedikit air, kemudian saya haluskan menggunakan blender sampai benar-benar halus. Sambil menunggu bumbunya halus, di sini saya mendidihkan air. Karena airnya sudah mendidih, di sini tuh saya mau masukkan ayam. Untuk ayamnya ini kemarin saya beli 1,5 kg bagian dada. Dan nggak saya potong-potong lagi ya teman-teman, biar nanti gampang disuir-suir kalau sudah matang. Nah teman-teman, ini bumbunya sudah benar-benar halus. Kemudian saya panaskan wajan dan saya tambahkan sedikit minyak goreng. Terus saya masukkan bumbunya. Kemudian nanti bumbunya saya tumis sampai benar-benar wangi dan benar-benar mengeluarkan minyak gitu ya. Jangan lupa juga tambahkan untuk rempah-rempahnya sekalian biar nanti aromanya lebih keluar gitu ya teman-teman. Untuk daun jeruknya jangan lupa tulangnya dibuang, kemudian disobek-sobek ya. Nah, kalau untuk numis bumbu itu teman-teman gunakan api kecil supaya benar-benar keluar aromanya dan benar-benar wangi. Nah, ini tuh bagian ayamnya sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian di sini saya mau masukkan dulu bumbunya. Ini ayamnya saya masak sampai benar-benar empuk nanti ya teman-teman. Kemudian saya tutup lagi, saya tinggal. Selanjutnya di sini saya mau masak bagian inti bugis. Untuk gula merahnya ini nggak sampai setengah kilo ya teman-teman gula merahnya. Dia khusus gula merah aja, nggak saya campur dengan gula putih. Ini benar-benar diaduk gitu ya teman-teman dengan api kecil, jangan sampai ditinggal. Kalau misalnya nanti kalian tinggal sebentar aja bakalan bau gosong. Setelah gula merahnya tadi seperti sarang tawon ya teman-teman, sudah berbuih-buih gitu. Di situ kita akan masukkan kelapa muda. Oh ya teman-teman, kalian gunakan kelapanya itu yang benar-benar kelapa muda ya. Yang khusus untuk lemet, jangan yang terlalu tua, juga jangan yang terlalu muda kali teman-teman. Nah, kemudian di sini saya tambahkan sedikit garam. Ini hanya untuk pengikat manisnya aja. Dan saya tambahkan juga 1 sendok makan tepung terigu. Gunanya apa teman-teman? Agar si kelapa dan si gulanya ini benar-benar menyatu teman-teman. Jadi nanti ini tuh rasanya bakalan legit, manis, kayak lengket-lengket gitu ya, seperti wajik Bandung gitu loh teman-teman. Tapi enggak seperti wajik Bandung juga teksturnya. Kalau wajik Bandung itu kan ada yang keras. Kalau ini dia lembut gitu loh teman-teman, enak lah pokoknya, boleh dicoba ya. Kemudian di sini saya lanjut, saya mau masak fla untuk roti gabin. Nah, untuk menteganya di sini saya cairkan dulu ya teman-teman, tunggu sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu menteganya tadi dingin, di sini saya tambahkan 10 sendok makan tepung terigu. Kemudian untuk gulanya 7 sendok makan gula pasir. Nah, jadi di sini tuh saya aduk dulu ya teman-teman untuk tepung terigu sama gula pasirnya sampai benar-benar encer gitu ya, sampai benar-benar nggak bergerindil lagi gitu. Oh iya teman-teman, kalian nggak perlu takut ya untuk tepungnya ini keenceran, karena kalau misalnya ada lebih encer lagi itu bakalan lebih bagus nanti proses pemasakannya. Terus di sini saya tambahkan 1 bungkus vanili, kemudian garam, dan 1 butir kuning telur ya teman-teman. Kalau bisa kalian itu tambahkan kuning telurnya aja. Kalau misalnya pakai putih telur nanti flanya nggak lembut gitu ya, agak keras gitu teksturnya.
Nah, untuk yang terakhir di sini saya tambahkan mentega yang sudah kita cairkan tadi ya teman-teman. Oh iya, menteganya tadi saya cairkan 1 sendok makan. Ini gunanya agar nanti flanya itu lembut ya teman-teman, dan wangi, gurih gitu ya untuk bagian flanya. Boleh dicoba teman-teman, ini enak banget resepnya. Ini untuk 1 bungkus roti gabin. Kemudian di sini saya panaskan wajan. Untuk tepungnya tadi jangan lupa disaring ya teman-teman, agar gerindil-gerindilnya nggak ikut masuk. Oh ya teman-teman, untuk masak fla ini nggak apa-apa airnya banyak gitu ya, nggak sesuai sama ukurannya juga nggak apa-apa teman-teman, karena proses pemasakannya ini harus benar-benar ya. Kalau nggak benar-benar matang, nanti flanya ini bisa bau tepung. Dan untuk proses pemasakannya, usahakan kalian gunakan api kecil dan usahakan jangan pernah ditinggal. Karena ini adonannya lumayan berat teman-teman, jadi kalau misalnya kalian punya teflon anti lengket di rumah, gunakan anti lengket itu ya. Kalau misalnya kalian masaknya di wajan, ini adonannya lumayan berat teman-teman. Karena dulu memang saya tuh belum punya teflon anti lengket, saya tuh masaknya di wajan, ini tuh berat banget ya teman-teman, bahkan mau juga lengket. Teman-teman, ini diaduk sampai benar-benar kalis ya, sampai bentuknya seperti yang ada di video ini. Nah, ini berarti sudah benar-benar kalis dan sudah matang. Sambil menunggu si flanya tadi dingin teman-teman, di sini saya mau sambil-sambilan lagi. Ayamnya ini di sini sudah benar-benar empuk banget ya, sampai nggak bisa diangkat dengan spatula. Jadi di sini tuh saya angkat dengan serokan penggorengan ya teman-teman. Nah, di sini tuh ayamnya saya angkat karena saya mau masukkan santan. Untuk santannya di sini saya pakai 2 liter ya teman-teman. Untuk air rebusannya tadi saya pakai 1 liter. Jadi total penggunaan airnya itu 3 liter. Ini saya aduk sebentar, kemudian nanti saya tutup lagi ya teman-teman. Sambil menunggu si santannya ini matang, saya mau sambil-sambilan juga di sini bakar daun. Karena kalau misalnya nggak disambil-sambil nanti takutnya kelamaan ya teman-teman kerjanya. Karena memang pengajiannya itu nanti dimulai dari jam 2:30 sore. Ini tuh sebenarnya kerjaannya keboler loh teman-teman, karena banyak menunya gitu ya. Udah gitu kontimen-kontimennya tuh lagi belum dikerjain, belum digoreng gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh proses pembakaran daunnya sudah selesai. Kemudian saya mau periksa dulu bagian santan. Dan saya masukkan garam kreseknya itu 2 sendok makan teman-teman. Kemudian saya masukkan Maggi 3 buah. Oh ya teman-teman, untuk Magginya itu sisa yang kemarin-kemarin ya. Jadi masih ada di rumah, jadi saya gunakan biar cepat habis. Biar cepat gitu ya ganti produk. Nah, teman-teman, di sini tuh sambil nunggu masak soto medannya itu, sambil nunggu semuanya dingin, di sini saya potongin bagian daun dan saya lap juga. Nah, untuk bagian flanya di sini udah dingin, saya mau isi dulu bagian roti gabin agar nanti tinggal digoreng aja ya teman-teman. Dan untuk flanya kalian cukup gunakan 1 sendok makan aja. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya semua sisinya itu kalian ratakan. Kalau bisa untuk rotinya itu kalian beli yang merek ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian coba merek lain, kan ada juga roti gabin itu yang warna hijau gitu ya teman-teman. Itu rasa saya kurang masuk aja sih sama flanya. Karena dia terlalu terlalu manis ya kalau nggak salah. Kalau ini kan ada gurih-gurihnya gitu ya, lebih dominan gitu rasa asinnya. Selanjutnya di sini saya mau buat adonan bugis. Untuk tepungnya di sini saya gunakan tepung pulut dan tepung terigu ya teman-teman. Gunanya tepung terigu itu agar nanti bugisnya nggak terlalu lengket ya teman-teman, nggak terlalu kenyal dan nggak terlalu susah gitu untuk kita makan. Ini sebenarnya tepungnya nggak saya timbang-timbang ya teman-teman. Pokoknya saya gunakan 1 bungkus, 1 bungkusnya itu kan setengah kilo. Terus yang bungkus kedua itu saya gunakan separuh aja. Dan untuk tepung terigunya ini saya gunakan 1/4. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh garam. Dan untuk air adonannya di sini tadi saya blender daun pandan ya teman-teman, agar nanti adonannya terasa wangi dan lebih cantik gitu warnanya. Kalau kalian pengen warnanya lebih mencolok lagi, boleh ditambahkan pasta pandan sedikit. Tapi karena saya nggak punya di rumah itu, jadi warnanya cukup segini aja teman-teman.
Terus untuk adonannya ini sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Pas kita bentuk dia adonannya sudah nggak retak lagi, berarti itu sudah benar-benar kalis. Karena nanti kalau misalnya nggak benar-benar kalis, mau juga rasanya itu rasa tepung teman-teman pas kita gigit bagian bugisnya itu ya. Selanjutnya di sini saya mau bungkusin bugisnya. Oh ya teman-teman, kalian jangan salpok ya, lihat tangan saya yang masih ada tepungnya. Karena ini kan yang dipegang juga tepung ya teman-teman, jadi kalaupun dicuci nanti bakalan ada lagi tepung-tepung yang lengket. Nah, untuk daunnya jangan lupa ya teman-teman diolesin dengan minyak makan yang bersih yang belum digunakan untuk menggoreng ya. Kemudian untuk isiannya kalian boleh isi 1 sendok makan. Nah, ini teman-teman bugisnya saya buat mungil-mungil gitu ya. Jadi pas kita gigit langsung dapat bagian intinya, langsung lumer gitu di mulut. Sambil menunggu bugisnya ini dikukus, di sini tuh saya langsung sambil-sambilan ya teman-teman. Di sini langsung saya panaskan minyak. Rencananya ini saya mau menggoreng. Pokoknya banyak ini yang mau digoreng. Ada bawang, ada kerupuk, ayam dan lain sebagainya ya. Pertama-tama di sini saya mau goreng bawang dulu ya teman-teman, supaya nanti minyaknya itu nggak jorok ya. Kalau minyak bawang itu kan wangi ya teman-teman. Nah, ini untuk bawang goreng taburan untuk sotonya nanti. Dan lanjut saya mau goreng kerupuk. Ini juga untuk sotonya. Ini tadi cuacanya mendung ya teman-teman, jadi kerupuknya ini nggak sempat dijemur. Tapi syukur alhamdulillahnya dia nggak nakal gitu ya, dia mau gitu langsung ngembang, langsung nurut sama tuan rumahnya. Biasanya teman-teman saya tuh paling susah untuk goreng kerupuk karena dia nggak ngembang, mau sepanas apapun minyaknya dia nggak bakalan ngembang. Tapi ini alhamdulillahnya kerupuknya nggak bandel ya teman-teman, pokoknya dia ngembang gitu, enak gitu yang gorengnya. Jadi di sini tuh saya senang banget loh teman-teman, karena kan biasanya gagal gitu ya, ini tiba-tiba berhasil, siapa yang nggak senang ya teman-teman. Nah, di sini tuh selanjutnya saya mau goreng ayam. Sambil nunggu ayamnya digoreng, di sini tuh langsung saya buat bumbu untuk pergedelnya teman-teman. Untuk bumbunya saya gunakan merica bulat beberapa butir, garam, dan bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng. Kemudian di sini saya haluskan kentangnya menggunakan cangkir ya teman-teman. Dan sampai dia benar-benar halus, saya tambahkan juga daun bawang dan daun seledri. Kemudian saya aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jangan lupa juga tambahkan sedikit kaldu ayam agar rasanya lebih gurih. Dan aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk bentuk pergedelnya ini jangan lupa tangannya diolesin juga dengan minyak makan ya, agar nggak lengket. Untuk menggorengnya kalian gunakan putih telur dan ditambahkan sedikit garam, kocok sampai berbusa ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah matang untuk pergedelnya. Sini saya lanjut untuk masak apa ini, cabai rawit ya. Ini cabenya tuh saya rebus terlebih dahulu, kemudian nanti saya blender dan saya tumis lagi agar nanti lebih enak aja gitu pas disantap ya. Dan ini untuk penumisannya saya tambahkan setengah sendok teh garam. Ini sambalnya enak banget loh teman-teman, sampai ludes. Kemudian di sini saya lanjut, ini yang terakhir ya teman-teman, saya mau goreng roti gabin. Ini tuh pekerjaannya udah yang paling terakhir, semuanya tuh sudah mateng dan tinggal beresin rumah. Untuk beresin rumah nanti nggak saya record ya teman-teman, karena ini udah keburu waktu. Ini aja udah jam 1 siang, karena sebentar lagi tamu bakalan datang ya. Nah teman-teman, setelah mateng ini saya angkat, kemudian nanti saya potong-potong. Oh ya teman-teman, untuk penggorengan roti gabin ini kalian gunakan putih telur ya, nggak usah ditambahkan garam lagi karena dari rotinya ini sudah asin. Dan untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna, menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.